Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minggu Advent Pertama yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 36. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Advent pertama. Mulai hari ini, kita mengawali siarah iman kita selama 1 tahun ke depan. Sebab, bagi kita umat Katolik, awal tahun baru dari segi liturgi Gereja Katolik bukan dimulai pada tanggal 1 Januari, tetapi dimulai hari Minggu pertama Advent. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudari terkasih, Advent adalah kesempatan kita menyiapkan diri secara khusus dalam menyambut kedatangan Yesus pada hari raya Natal. Kita sadari dan akui bahwa sesungguhnya Yesus memang sudah datang. Yesus juga sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita. Yesus selalu datang kapan saja. Yesus datang pada peristiwa kematian kita, juga pada akhir zaman di mana kita tidak tahu kapan itu waktunya terjadi. Ia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dengan demikian, Advent tidak hanya sebatas 4 minggu menjelang pesta Natal, tetapi peristiwa seumur hidup kita. Kita selalu dalam situasi Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang dalam berbagai peristiwa. Karena kedatangan Yesus tak terduga, maka Yesus ingatkan kita melalui bacaan hari ini untuk berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudari terkasih, menjelang hari Natal, umat Kristen dan Katolik
menjalani Minggu Advent selama 4 minggu berturut-turut. Masa Advent digelar untuk mempersiapkan diri dalam menyambut pesta Natal. Sejatinya, Minggu Advent sudah dirayakan sejak dulu, tepatnya pada abad keempat. Selama menjalani Minggu Advent, umat Katolik akan menjalani masa pertobatan dan mengosongkan diri dari dosa. Tujuannya agar umat dapat mengalami lahir baru di hari Natal atau kelahiran Yesus Kristus. 4 hari Minggu selama masa Advent mengandung makna yang berbeda-beda. Selain itu, masa Advent juga disertai dengan penyalaan lilin yang bertambah dari minggu demi minggu hingga hari Natal tiba. Prosesi penyalaan lilin ini menjadi momen untuk merenungkan tahapan keselamatan Yesus Kristus. Sebab Allah sendiri meskipun Maha Kuasa, tetapi melakukan karya keselamatan itu tahap demi tahap, seperti seseorang yang membangun sebuah gedung yang sangat indah. Karya keselamatan Allah yang tahap demi tahap itu disesuaikan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Sebab Allah yang tidak terbatas itu sangat sulit untuk dipahami oleh kemampuan manusia yang terbatas. Saudara-saudari terkasih, pada minggu pertama masa Advent ini, sesuai tradisi gereja, sebatang lilin ungu akan dinyalakan. Lilin tersebut mengingatkan umat bahwa kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, sudah disampaikan kepada para nabi terdahulu. Lilin ini juga mencerminkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh harapan dan sukacita. Lalu, kapan Yesus datang? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Kalau tidak kita tahu kapan Yesus datang, apa yang hendaknya kita lakukan? Jawabannya ada dalam bacaan Injil pada hari ini, yakni berjaga-jaga. Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati dan pikiran kita. Kedua, kita menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi seperti kemabukan dan pesta pora. Kemabukan dan pesta pora bukan hanya dengan minuman keras, tetapi juga ketika kita berlomba-lomba memiliki barang-barang yang mahal dan bermerek. Ketiga, kita harus selalu berjaga-jaga karena Yesus datang kapan saja Dia kehendaki. Keempat, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur. Berjaga-jaga berarti kita perlu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk berjaga-jaga agar kita terhindar dari godaan dunia yang dapat melemahkan iman kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bantulah kami agar di masa Advent ini kami berusaha bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.